Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ayo monggo silahkan duduk. Iya Bu. Yuh, bisnis sekali ini anaknya cantik-cantik. Habis dari mana nih kalau boleh tahu? Habis dari kelas Bu. Memangnya nggak ada pelajaran ya? Iya, kebetulan jam kosong nih Bu. Wah, enak banget ini jam kosong, alhamdulillah. Nanti besok-besok kalau ada jam kosong boleh kok mampir ke sini, nggak usah sungkan-sungkan ya. Boleh banget Bu. Kayak dulunya nyaman aja, nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan, nyantai aja, mengajar rumah sendiri. Gimana ruangannya kurang dingin atau bagaimana? Sudah dingin ini. Kalau misalnya mau minta minum boleh kok nanti ya bilang ya. Ya alhamdulillah. Oke, kalian ada keperluan apa ya kesini? Mungkin ibu bisa bantu? Iya, kebetulan kan ada selebaran nih Bu tentang konseling kelompok. Nah, kita itu penasaran apa sih konseling kelompok itu, terus ingin tahu lebih dalam tentang konseling kelompok. Ya sama juga Bu. Sama bu. Oke, berarti kalian tertarik ya untuk Iya. kegiatan kelompok. Oke, baiklah. Sebelum mulai kita doa-doa aja ya supaya nanti lancar. Iya, Bu. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Wah, kayaknya kita perlu kenalan dulu ya biar makin Iya, akrab juga. iya, Bu, Atau kakak pastinya. saya. Oke, perkenalkan nama Ibu Indri. Di sini Ibu bertindak selaku konselor. Oke, selanjutnya bisa dimulai dari Mbak sebelah sini untuk memperkenalkan dirinya. Selanjutnya dilanjutkan teman yang lainnya. Oke, silakan. Nama saya Dewi Tayu Pratiwi, panggil saja Dewi. Nama saya Dewanti Ayu Pratiwi, biasa dipanggil Dewa. Nama saya Eka Lita Wahyu, biasa dipanggil Eka. Oke, berarti di sini ada Mbak Dewi, Mbak Dewa, dan Mbak Eka. Oke, baik. Semoga nanti kita kedepannya bisa saling mengenal satu sama lain ya. Iya, Jangan Bu. suka-suka lagi loh. Harus sudah, kan udah tahu namanya nih. Iya, Harus iya. makin akrab karena kan kalau kelompok ini memang harus didasari oleh kebersamaan dan keluarga. Sebelumnya kalian tahu nggak siapa itu konseling kelompok? Wah, belum tahu. tahu, masih Oke. asing di telinga. Pas banget ya, Ibu jelasin dulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konselingnya untuk mengatasi permasalahan melalui dinamika kelompok. Jadi di sini Ibu sebagai seorang konselor dan kalian sebagai seorang konseling. Nantinya kalian di sini bersama-sama, kita bersama-sama ya untuk memecahkan permasalahan yang kalian alami. Seperti itu. Bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Ke selanjutnya, kayaknya Ibu ngerasa kalian kok kayaknya masih kaku nih. Satu yang rileks ya, seger-seger ya. Tegang. Gimana kalau kita main-main dulu ya? Wah, Gitu. seru banget, Bu. Oke, Ibu punya permainan kata. Katanya gini, kepala diurut, kelapa diparut. Kalian ucapin itu secara cepat, nanti yang kalah gak bisa ngomong secara cepat itu kita kasih hukuman. Gimana? Setuju. Tapi kita barengan aja ya kayaknya biar lebih Iya. menantang Nah, gitu ya. bener, Bareng-bareng Bu. aja ya. Iya. Oke, kita coba 1, 2, 3. Semangat. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kelapa diurut. Dewa ya. Dewa kalah nih. Iya. Enaknya kita kasih hukuman apa ya? Kalau menurut saya nih Bu, dia disuruh nyanyi aja lagu balonku ada 5, terus huruf Vokalnya vokalnya diganti. Nah, bener kata Eka. betul Bu. sih. Gimana setuju Ganti sepakat? huruf I aja ya. Nah, iya bener Bu. Gimana Dewa? Iya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, silakan Dewa. Bilin ki idili mirip 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 linyi hiji kinding kili bi mirip midi din diri pilitis pilin hiji dir hitiki singit kiciu bilin ki tinggil impit kipiging irit irit. Luar biasa sekali. Gimana, sudah mulai rileks teman-teman? Ya Bu, sudah terhibur juga. Alhamdulillah. Terhibur. Oke, di sini mungkin yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa sih tujuan dari atau apa sih pelajaran yang kalian dapat dari permainan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau menurut saya nih Bu, permainan ini tuh melatih konsentrasi kita supaya kita lebih fokus lagi.
Sama Bu. Saya kan di sini saya yang kurang fokus nih Bu, jadi saya harus terima konsekuensi dari itu. Saya harus menerima hukuman. Nah, betul banget. Jadi tujuannya permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian yang awal tidak fokus baru menjadi fokus. Jadi untuk Dewa ini juga ya sebagai pembelajaran tuh bisa lebih fokus lah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu nih ya anak-anak tentang informasi tujuan, terus sifat pertemuan dan harapan keberhasilan dalam konseling kelompok. Oke. Jadi dalam konseling kelompok ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu kalian mengatasi permasalahan melalui dinamika kelompok. Jadi semisal Mbak Dewi punya permasalahan, nanti akan dibantu oleh Mbak Dewa dan Mbak Eka, entah dari mungkin punya pengalaman yang sama atau punya solusi bersama, itu nanti kita pecahkan secara bersama-sama gitu. Nah, selain itu juga ada harapan keberhasilan. Harapan keberhasilan ini berkaitan nih dengan tujuan. Jadi karena kita punya tujuan, pasti kita ada harapan keberhasilan kan, mau kemana sih kita? Nah, diharapkan dengan adanya konseling kelompok ini harapan keberhasilannya adalah misalkan nanti Mbak Ega punya permasalahan sulit mengatur waktu sehingga susah belajar ya. Nanti di dalam konseling kelompok ini diharapkan Mbak Ega bisa memanajemen dirinya, bisa lebih mandiri, bisa mengatur waktu, bisa lebih peka terhadap kemampuan dirinya seperti itu. Jadi saling berkaitan. Selain itu juga di dalam konseling kelompok ini pertemuannya itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat terbuka dan tertutup. Jadi kelompoknya ada terbuka dan tertutup seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Bisa Bu. Oke, kalau bisa dipahami dijelaskan dulu ya tentang kelompok terbuka dan tertutup. Nah, kelompok terbuka sendiri itu dari segi jumlah anggotanya itu bisa berubah. Jadi nggak mesti sama dari awal sama akhir, bisa bertambah atau bisa berkurang. Jadi misal nanti Mbak Ega ngerasa, Bu saya pengen menambah teman, saya ngajak teman saya boleh. Atau Mbak Dewa ngerasa, Bu saya kayaknya masalah saya sudah teratasi ya, saya keluar aja Bu, saya udah cukup, tidak apa-apa gitu. Jadi bisa keluar masuk, bisa bertambah dan berkurang. Itu kalau kelompok terbuka. Nah, kelompok tertutup dari awal sampai akhir tuh jumlahnya sama, tidak berubah. Jadi semisal nih di tengah jalan Mbak Dewi keluar nih ya, kalian kan tinggal berdua, ya sudah berdua, tidak bisa ditambahkan, kan sifatnya tertutup. Tapi kalian perlu ketahui di dalam dua sifat tadi itu ada kekurangan dan kelebihan yang perlu kalian jadikan perhatian ya. Kalau kelompok terbuka itu kelebihannya kalian bisa lebih fleksibel, lebih enak, lebih enjoy, bisa ngajak teman, terus juga bisa ngerasa enjoy karena kalau aku udah cukup ya sudah aku bisa keluar gitu kan. Jadi hak kalian misalnya lebih luas gitu kan. Tapi kekurangannya fokus kalian akan terpecah. Kenapa? Karena akan ada keluar masuk anggota baru. Apalagi kan kalau misalkan ada penambahan anggota baru kan harus beradaptasi lagi nih sama anggota baru ya kan? Gitu. Nah, kalau dari kelompok tertutup sendiri kelebihannya adalah kalian bisa lebih fokus gitu. Kan nggak ada keluar masuk anggota. Jadi dari awal sampai akhir ya itu kalian juga bisa lebih mempererat kekeluargaan, lebih akrab satu sama lain gitu. Tapi kekurangannya itu tadi, kemungkinan kalian bisa mengalami suatu kebosanan karena bertemu dengan orang-orang itu saja ya kan, masih gampang bosan. Itu sih. Bagaimana bisa dipahami sampai di sini? Bisa Bu. Oke, kalau gitu bisa dipahami dari penjelasan Ibu tadi. Mungkin dari teman-teman ini merasa sayanya kayaknya mundur aja deh Bu, saya lanjut. Bagaimana? Kalian bersedia untuk lanjut atau tetap ada di sini melanjutkan konseling kelompok untuk kedepannya? Pastinya sih lanjut lah Bu. Jadi sepakat ya lanjut ya teman-teman di sini. Oke, Ibu tegaskan kembali nanti di dalam konseling kelompok ini berdasarkan kesepakatan bersama ya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan kesepakatan, bukan melalui voting terbanyak. Jadi misalnya nanti di tengah jalan ada perbedaan pendapat, misalkan Mbak Dewa dan Mbak Ega ini pendapatnya sama, Mbak Dewi berbeda, bukan berarti Mbak Dewa dan Mbak Ega menang, bukan. Tapi nanti kita cari bagaimana sih jalan tengahnya gitu dari perbedaan itu. Jadi benar-benar kita sepakati bersama. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Oh iya Bu, apa di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas gitu dari Bu sendiri bisa jelasin ke kita? Oh iya, benar sekali. Di konseling kelompok ini juga ada asas-asas ya. Banyak sih sebenarnya, ada asas keterbukaan, sukarelawan, dan kerahasiaan. Kalau keterbukaan itu nanti di dalam konseling kelompok ini kalian harus terbuka gitu. Jadi apa yang kalian rasakan harus kalian ungkapkan, jangan kalian pendam sendiri, harus apa adanya gitu loh diungkapkan, jangan ditutup-tutupi. Nah, kalau kesukarelaan, jadi di dalam konseling kelompok ini harus berdasarkan kemauan kalian sendiri, jangan ada paksaan. Jadi kalian datang ke sini berkumpul bersama ibu, bertemu sama ibu sama teman di sini harus dasar dari kesadaran diri kalian, bukan dari paksaan. Kalau misalkan dipaksakan nanti hasilnya juga nggak baik kan, apa yang dipaksakan juga nggak baik kan. Iya benar Seperti itu. Nah, kalau kerahasiaan ini paling penting sih, harus sangat-sangat sekali Bu tekankan, harus kalian
pegang teguh dalam hati, bukan berarti yang lain tidak penting, sama pentingnya, cuman itu jadi tolak ukur utama gitu. Kenapa? Karena dalam konseling kelompok ini kita harus saling menjaga kerahasiaan satu sama lain. Apa permasalahan yang ada di sini cukup kita saja yang tahu, jangan ada orang lain yang tahu. Jadi Mbak dia punya masalah, Mbak dia punya masalah, Mbak Ega punya masalah, cukup kita yang tahu saja. Jangan disebarluaskan ke anggota yang di luar ini, jangan. Ya udah kita ini sudah ini. Oke, baik. Tadi kalian kan sudah sepakat ya untuk melanjutkan kegiatan konseling ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih konseling kelompok ini mulai dari pelaksanaannya dan penerimaan juga. Oke. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau usul untuk pelaksanaannya mau dilaksanakan hari apa? Kalau menurut saya sih dilaksanakan pada hari Selasa setiap pulang sekolah dan waktunya 30 menit. Oke. Kalau saya sih sama Bu, cuman waktunya itu 45 menit Bu kalau saya. Saya juga Bu, setujunya hari Selasa pulang sekolah, waktunya 45 menit sama kayak di Lintas. Biasanya lebih enak gitu loh Bu kalau 45 menit menurut saya. Oh, Lebih gitu. lama mungkin ya. Oke. Gimana nih? Kan Mbak Dewa ini 30 menit. Enaknya gimana? Kita tetap 30 atau 45 menit? Karena kan biasanya kalau konseling kelompok itu durasinya antara 30 sampai 90 menitan biasanya. Gimana teman-teman? Sepakatannya sama aja deh. Kalau menurut saya kalau 30 menit itu terlalu sebentar gitu. Nah kalau 45 menit nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar. Nah, setuju Bu. Ya, gimana Mbak Dewa? Bisa diterima? Iya, Atau iya, mungkin 30 mau mengajukan yang lain? Ya 45 menit aja Bu. Soalnya ya bener kata Ega juga, nggak lama ya nggak sebentar. Jadinya Tengah-tengah gitu. Oke, baik. Berarti hari Selasa pulang sekolah itu jam berapa ya? Jam 2 ya? Jam 2. Jam 2. Oke, berarti Selasa jam 2 selama 45 menit ya? Ya. Ya Bu. Berarti seminggu sekali aja nih kita? Iya, seminggu Oke, sekali. seminggu sekali. Terus selain itu, kita kan tadi sudah membahas tentang sifat kelompok ya kan? Kira-kira mau tipe kelompok yang kayak apa nih? Mau terbuka atau tertutup? Kalau saya kelompok tertutup Bu. Sama Bu, saya juga tertutup. Soalnya kan tertutup itu kayak lebih apa ya Bu, kita Bisa lebih fokus rahasianya juga lebih terjamin. Iya, sama juga. Oke, sepakatnya berarti kelompok kita ada kelompok Tertutup. tertutup. Oke, setelah itu kita kan nggak afdol nih kan kalau ngerjain kegiatan nggak tahu tempatnya gimana. Mau di mana nih tempatnya? Tetap di sini atau kita mau melancong keluar? Di sini saya di sini aja Di sini Bu. aja Bu. Di ruang BK itu nyaman, terus ya Dingin. kondusif, nggak rame. Kan kalau di luar juga pasti ada suara-suara yang mengganggu. Bener-bener. Oke, baik. Berarti sepakat ya, Ibu. Tegaskan kembali, berarti nanti kegiatan kita dilaksanakan setiap hari Selasa, seminggu sekali ya berarti. Ya. Jam 2 pulang sekolah selama 45 menit di ruang BK dengan sifat kelompok tertutup. Oke, baik. Karena kita sudah sepakat terkait pembentukan ini, kita pastinya ya dalam kegiatan itu pasti ada aturan toh. Iya, Nah, jangan kita sepakati bersama ya tentang aturan dalam kelompok ini. Ibu jelaskan ya, jadi dalam konseling kelompok ini kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi mungkin nanti kalau kalian mau bertanya, bisa menggunakan etika, mungkin angkat tangan terlebih dahulu. Misalkan Ibu tanya tentang suatu permasalahan, Mbak Dewi mau jawab, Mbak Dewi angkat tangan terlebih dahulu untuk mengungkapkan pendapatnya atau bertanya, seperti itu ya. Terus nanti kalau misalkan ada salah satu dari teman yang sedang berbicara, jangan dipotong. Oh iya. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain begitu. Dan yang paling penting adalah kita harus menjaga asas kerahasiaan. Jadi nanti selama kegiatan berlangsung itu tadi jangan sampai kalian menyebarkan permasalahan yang kalian alami di sini. Kalian bahas keluar, jangan sampai kalian bahas ke kelas-kelas. Aku tadi ini loh si anak ini bermasalah ini, jangan. Jadi cukup kita sampai di sini saja yang mengetahuinya, begitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Sampai di sini mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanyakan terkait penjelasan tadi? Kalau saya sih sudah jelas Bu. Mbak Dewa? Sudah sangat jelas Bu. Aida? Sudah jelas Bu. Oke, baik. Jelas. Lanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas permasalahan yang kalian alami ya. Kira-kira kalian membahas apa nih nantinya? Kalau menurut saya sih ya masalah belajar Bu. Soalnya kan relate banget sama kita yang notabene pelajar gitu. Pasti kita kan ada suatu permasalahan sama belajarnya kita. Iya, sama sih Bu. Kalau saya permasalahan manajemen waktu Bu. Karena di situ saya punya masalah kalau ada tugas yang deadline-nya masih lama itu saya suka mengulur-ulur waktu gitu Bu. Jadi
ngerjainnya baru mepet-mepet gitu. Kalau udah dekat baru ngerjain, tapi ya selesai Bu, tapi pengen merubah Iya. kebiasaan itu gitu loh Bu. Gimana Ya, kayaknya- mungkin teman-teman kan ada pengalaman atau gimana gitu. Ya sih, Gimana? kayaknya yang manajemen waktu itu deh Bu, menarik deh. Bagaimana Kayaknya aku Mbak juga- Dewa? Iya sih, masalah belajar, tapi kan masalah belajar kan ya ada ya yang bahas kayak manajemen waktu. Saya ya kadang gak bisa ngatur waktu juga. Berarti manajemen Sepakat ya, waktu, kita next pertemuan membahas manajemen waktu. waktu. Oke, nanti next pertemuan kita akan lakukan di Selasa depan ya, jam 2 pulang sekolah di ruang BK ini ya. Oke, makanya nanti untuk pembahasan masalah kita tentukan di pertemuan selanjutnya siapa yang masalah akan dibahas terlebih dahulu secara bergantian tentunya ya. Iya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dulu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kan kita sebelumnya juga sudah ada pertemuan ya membahas tentang pembentukan di konseling kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini kita nantinya akan membahas masalah apa yang akan kita selesaikan bersama ya. Tapi sebelumnya, Ibu di sini akan menyampaikan bahwa di dalam konseling kelompok jika kalian nantinya tidak melakukan apa-apa, artinya kalian pasif ya, masalah kalian tidak akan teratasi. Jadi Ibu harap di sini kalian bisa bertindak proaktif. Maksudnya adalah kalian bisa aktif berpendapat, bertanya, memberikan solusi dan lain sebagainya. Dengan begitu permasalahan kalian juga akan cepat selesai. Dan Ya, yang paling penting kalian bisa saling menghargai satu sama lain ya, nggak mencela pendapat, menghargai ketika orang berbicara, dan yang terutama adalah menjaga kerahasiaan. Jadi cukup kita saja yang tahu ya. Iya Bu. Oke, baik, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Dan satu lagi ya, Ibu tegaskan bahwa di sini adalah berdasarkan dengan kesepakatan Bersama. Oke, betul. Oke, kita mulai ya. Jadi nantinya kita akan membahas satu masalah di antara kalian. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau memaparkan dulu masalah siapa? Mungkin dari Mbak Dewa, Dewi atau Ega? Saya Silakan. dulu. Oke, silakan. Ini Bu, saya tuh punya masalah. Saya tuh sering lupa belajar. Nah, saya tuh lebih suka ngedrakor daripada belajar. Akibat dari ngedrakor itu saya sering tidak mengerjakan tugas juga Bu. Kalau saya Bu, kalau saya tuh lebih ke suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, saya juga lebih suka tidur daripada ngerjain tugas itu gitu. Wah, nampaknya ini semua juga pasti mengalami ya. Iya. Oke, silakan Mbak Dewi. Kalau saya itu hampir sama seperti Dewa Bu. Nah, kalau bedanya itu saya suka ngegame. Nah, saya itu juga sering begadang. Terus kalau ngerjain tugas itu sering mepet sama deadline ya, tapi tetap kerjain juga. Oke, jadi kalau Ibu lihat nih ya, dari ketiga masalah ini mengarah pada manajemen waktu ya, yang menyebabkan kalian mengalami kesulitan belajar. Oke, dari ketiga permasalahan tadi ini, kira-kira kalian mau mengangkat masalah siapa dulu nih untuk kita selesaikan bersama? Kalau saya masalahnya Dewa aja Bu. Oke, Mbak Dewi. Sama seperti Oke, Eka. sepakat. Oke, Karena iya. Dewa udah keterlaluan sampai melupakan kewajibannya sebagai pelajar. Gimana Mbak Dewa? Iya, saya setuju Bu, tapi ini rahasia kan ya Bu, saya takut nanti masalah saya ini tersebar kemana-mana. Oh, tenang saja, di sini dijamin kerahasiaannya. Dijamin salah. Oke ya, Ibu ini. Kalian cantik-cantik sih ya Allah. Aman, insya Allah aman ya. Dari teman-teman juga sudah sepakat ya Ya, untuk sepakat. menjaga kerahasiaan kita dari permasalahan ini. Oke, bagaimana Mbak Dewa? Iya, saya setuju. Oke, sepakat ya permasalahan Mbak Dewa yang akan kita angkat. Oke, Mbak Dewa, sekarang Ibu bertanya. Permasalahan Mbak Dewa kan tentang kecanduan drakor ya. Itu mungkin bisa diceritakan sejak kapan dan bagaimana awal mulanya Mbak Dewa kok bisa sih kecanduan seperti itu? Saya tuh dari kelas 6 SD Bu, awalnya kan saya suka sama Korea nih. Saya tuh suka sama boyband. Terus dari SD itu kan waktu SD terus saya ke SMP. Nah, di SMP tuh saya banyak bertemu sama teman-teman yang frekuensi sama saya, suka sama Korea juga. Nah, dari situ berawalnya Bu saya kecanduan drakor. Kan teman-teman kan juga pada suka drakor nih. Terus pada waktu SMP tuh ada drama, salah satu drama saya lupa apa judulnya, itu dramanya tuh booming banget sampai di Indonesia tuh sering dibicarakan. Nah, dari situ Bu saya tuh
lebih banyak cari tahu tentang drakor, dan saya tertarik sama drama Korea tuh. Oh ternyata drama Korea itu ceritanya bagus-bagus ya. Terus saya tuh kayak merasakan terbawa suasana gitu loh Bu kalau nonton drama Korea ya. Seperti itu dari kelas 6 SD sampai SMP dan sampai sekarang juga, bahkan saya sampai rela begadang demi nonton drakor. Itu berarti sudah cukup lama ya, kisaran Iya, lebih Bu. dari 5 tahun lah, katakanlah Iya. 8 tahun ya. Iya Bu. Oke, dari permasalahan yang kamu sampaikan, adakah mungkin faktor lingkungan atau mungkin teman-teman sebaya atau keluarga juga yang menyebabkan kamu seperti itu? Terus respon mereka bagaimana melihat kamu yang kayak gini nih? Kalau dari faktor temen sih ya pasti ngaruh Bu. Soalnya dari lingkungan, dari SMP nih saya kan banyak nih ketemu sama orang-orang yang teman-teman yang suka drakor juga. Nah terus ada kakak saya itu juga pecinta Korea juga, jadi saya tuh malah lebih excited terus sama Korea, kayak nggak mau ngilangin Korea gitu Bu. Soalnya ya dari mbak sendiri juga suka drakor, jadinya saya nggak bisa ngehilangin kebiasaan saya suka drakor sampai rela begadang itu. Oke, berarti kalau misalkan memang kamu lepas dari Mbak, apakah kamu tetap suka drakor apa ketika ada Mbak aja, atau memang ya pokoknya saya manapun drakor Iya gitu? Bu, iya pokoknya dimanapun saya tuh selalu nyempetin drakor, bagaimanapun keadaannya, saya di mana saya pokoknya saya entah habis misalnya habis sholat nih, itu habis sholat tuh langsung ke drakor, langsung nonton drakor. Oke. Terus respon teman-teman kamu di sekolah gimana? Ya. Lihat kamu, kan pastinya kalau gitu kan juga pasti kan bawa ke sekolah bukan ya? Iya, ya mereka sih udah tahu kebiasaan saya kayak gitu ya, ya udah dibiarin terus. Tapi ya udah ada yang ngingetin juga, tapi kamu jangan sampai kayak gitu deh, kalau kamu terus-terusan kayak gitu ya pasti juga pengaruh sama belajarmu. Udah diingetin juga, tapi ya saya aja yang bandel Bu. Baik, dari penyampaian Mbak Dewa tadi ya, mungkin dari teman-teman nih, Mbak Dewi, Mbak Ega, ada yang mau disampaikan? Coba Mbak Ega dulu mungkin ya. Iya, emang kalau kamu drakor sampai malam gitu, tanggapan orang kamu gimana sih? Masa ya dibiarin atau gimana? Orang tua aku sih ya udah pernah marahin aku ya, udah kayak kamu tuh ngedrakor terus nggak bikin belajar. Tapi ya mau gimana lagi, kan drakor udah kayak hobi aku nih, jadi nggak bisa diilangin. Udah pernah ditegur tapi akunya yang bandel masih tetap ngelakuin kayak gitu, masih tetap ngedrakor sampai malam. Mbak Dewi, Saya kalau menurut aku ya, mata kamu nggak sakit apa ngeliat drakor? Kan kamu katanya sambil rebahan kan ya kalau nonton. Nah itu gimana mata kamu? Ya mata sih ya emang perih ya kalau nonton drakor, apalagi kalau yang drakor waktu scene nangis gitu loh. Kan ada sih drakor yang bikin baper sampai aku tuh ikut-ikutan nangis juga. Nah itu sampai mata itu ikut bengkak juga. Terus kalau akibatnya itu ya itu mataku bengkak, terus jadi ya pokoknya bengkak gitu, terus ya merah, terus kayak ya gimana lagi, emang suka drakor. kira lagi dari teman-teman yang menyampaikan? Terus kamu gak belajar dong? Belajar tuh kalau lagi mood doang. Aku tuh kalau malah buka buku nih ya malah suka ketiduran. Kalau lihat buku tuh malah bawaannya tuh ngantuk terus. Wah, oke. Gimana Mbak Ega? Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin ditanyakan? Iya gini kan, drakor tuh kan biasanya berepisode-episode gitu ya. Nah itu kamu biasanya kalau nonton berapa episode atau berapa butuh waktu gitu yang lama tuh gimana? Kalau drakor sih iya kan berepisode-episode tuh. Nah aku tuh dalam seminggu tuh bisa ngehabisin setiap waktuku tuh buat drakor. Tapi yang paling parah sih hari Sabtu sama Minggu, soalnya hari Sabtu sama Minggu kan kita nggak sekolah tuh. Nah jadi itu aku bahkan bisa sampai 6 jaman buat nonton drakor, soalnya nggak ada kegiatan apa-apa. Dan aku ya pokoknya nggak ngurusin pekerjaan rumah, pokoknya aku tuh tetap drakor ya. Emang ada jedanya sih gitu, kalau ada mood gitu baru bantuin orang tua, tapi pokoknya tuh hidupku tuh buat drakor. Makanya aku tuh sampai gimana ya buat ngilangin drakor itu nggak bisa banget. Terus Emang kalau kamu nggak perih gitu? ya perih, tapi ya bodo amat akunya, orang itu udah kebiasaan dan itu kayak udah jadi habit buat aku, ya udah gimana lagi. Terus kalau di sekolah gitu kamu sering ngantuk nggak? Ngantuk sih ya pasti ya, apalagi kalau
nggak ada guru nih, kalau nggak ada guru jam kos itu aku malah tidur terus. Bahkan kadang ada saat guru guru nerangin nih, kalau udah ngantuk berat aku nggak pernah merhatiin guru itu. Parah sih ini. Parah sih. Gimana? Sudah cukup nih dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau pengalamannya? Sudah Bu. Sudah. Oke, Ibu tadi memang ya kamu tuh sudah dari kelas 6 SD ya Iya. mengalami kecanduan itu karena berawal dari suka berakhir ke habit yang nggak baik itu karena akhirnya belajar terganggu di sekolah juga malah nggak bagus ya berlakunya suka tidur nggak ngerjain tugas segala Sampai macam. matanya bengkak juga kan ya Bu Kan ya. nggak bagus buat diri sendiri. Jadi di sini ibu mau mengarahkan kamu ya kalau misalkan memang kamu kan sudah ada niatan berubah kan Iya. dari konseling kelompok ini. Nah kalau misalnya memang kamu mau berubah itu harus berasal dari dalam dirimu sendiri. Jadi nanti ketika kita sudah selesai mengikuti kelompok ini kamu tetap harus benar-benar apa ya namanya menanamkan komitmen pada diri kamu. Jadi yang awalnya mungkin kamu merasa ini adalah seseorang nomor satu, orang spesial buat aku ya, ibaratkan kata seperti itu. Nah, kamu harus bisa mengelola, harus bisa memanajemen dirimu sendiri. Kapan waktunya aku drakor, kapan waktunya aku belajar, kapan aku tidur, istirahat dan segala macamnya. Sebenarnya kalau ngedrakor tuh juga sebagai refreshing ya teman ya, emang nggak apa-apa kan memang nggak apa-apa. Santai sama kayak kita butuh hiburan untuk nonton film Iya. ketika kita jenuh atau apa. Tapi kita dibalik ke bagaimana kamu mengatur waktunya, kamu harus bisa mengontrol diri sendiri tadi memiliki skala prioritas. Nah, menurut ibu selama kamu mau berubah kamu pasti mampu. Jadi kamu harus menata niatan dalam diri. Bagaimana? Iya Bu, ya pokoknya saya tuh ya pingin gitu loh menghilangkan kebiasaan buruk saya ini ya. Emang sih kalau drakor kan ya buat refreshing, tapi kalau bikin kecanduan kan ya malah nggak bagus juga buat aku Bu. Oke, baik. Berarti kan Mbak Dewa sini sudah menyadari kan bahwa hal itu salah. Jadi berdasarkan permasalahan yang Mbak Dewa ungkapkan tadi, perubahan apa yang ingin kamu ciptakan dengan adikasi kelompok ini tentunya ya? Perubahan seperti apa? Kayaknya sih saya harus bisa mengatur waktu. Oke, Terus aku. kalau bisa sih ya saya bikin jadwal harian gitu Bu, Hmm. buat biar saya tuh nggak terlalu ke drakor terus, bisa bikin jadwal harian. Nanti Oke. kegiatan saya tuh apa aja itu kan juga bisa Bu buat ngatur waktu saya buat nggak drakor terus. Oh ya sama gini, kamu misalnya nih suka hobi apa gitu, mungkin bisa menghilangkan drakor kamu, nonton drakornya gitu. Aku sih selain drakor ya suka nyanyi, soalnya kan kalau di drakor gitu kan kayak ada original soundtracknya gitu sih. Nah itu tuh sering nyanyi juga dari kayak gitu. Mungkin dengan nyanyi itu bisa menghilangkan drakormu itu gimana? Ya bisa juga sih, tapi ya susah juga. Masa ya setiap hari nyanyi terus. Iya sih, betul. Jadi kalau ibu kamu juga, kalau kamu kan milihnya tadi dua ya, supaya kamu bisa mengatur waktu dan membuat jadwal harian. Jadi ayo kita sama-sama kita rencana bersama perubahan seperti apa yang akan kamu mau. Oke. Jadi ibu tadi telah mencatat bahwa kamu ingin mengatur waktu dan juga jadwal harian. Tapi jika kamu memilih demikian pasti juga ada manfaat, kelebihan dan kekurangan kan dalam prosesnya. Nah ibu ini menjabarkan kamu sebelum benar-benar nanti kita praktekkan bersama ya. Nanti juga mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengungkapkan pengalaman serupa bisa dikatakan ya. Jadi jika kamu ingin mengatur waktu dan membuat jadwal harian itu memang bagus. Cuman kamu harus tahu manfaatnya kan kalau kamu bisa menerapkannya kamu bisa bangkit lah dari keterpurukan yang kecanduan drakor, kamu bisa jadi lebih rajin lagi, bisa mengelola diri. Cuman dalam proses itu kan nggak instan, jadi kamu memang harus benar-benar menata niat, benar-benar teguh dalam pendirian ya, benar kayak katanya Mbak Dewi tadi, kamu harus melakukan cara-cara lain untuk membuat diri kamu lupa dengan hal itu tadi gitu. Jadi ada proses, kelebihannya kamu bisa apa namanya tadi berubah jadi lebih baik. Nah kekurangannya mungkin kamu akan merasa amat apa ya berat gitu mungkin awalnya kan sudah terjadi kecanduan ya. Kekurangannya ketika kamu ingin berubah adalah pasti kamu mengalami fase di mana kok susah ya, kok berat ya, apa aku bisa ya. Itu fase yang akan kamu lalui. Bagaimana? Apakah kamu benar-benar siap untuk berubah seperti itu? Apakah kamu tetap ingin mencanangkan saya ingin mengatur waktu, saya ingin bisa membuat jadwal harian? Apakah seperti itu? Iya ya,
harus sih, harus bisa. Oke, Saya tuh pingin ya, emang kalau ngehilangin langsung kan ya butuh proses juga, tapi setidaknya tuh saya bisa mengurangi kecanduan saya itu. Oke, berarti kamu sepakat Ya, ya saya jika kamu ingin. memang tujuan kamu ingin berubah, tujuan kamu ingin bangkit dari kecanduan gadget, ingin menjadi siswa yang seutuhnya ya, nggak kecanduan gadget, ingin belajar yang benar dengan cara mengatur jadwal harian dan mengatur waktu itu tadi ya. Oke, mungkin dari teman-teman sini ada yang mengungkapkan pengalamannya untuk penyelesaian masalahnya tadi. Mungkin, oh aku ketika ada masalah ini aku pernah begini loh, mungkin bisa disampaikan atau bagaimana teman-teman. Ya kalau saya Siapa dulu nih? Ayo, Saya semangat dulu sekali ya. ya. Aku sudah. Luar biasa. Ayo, silakan. Kalau menurut saya kan kalau drakor itu kan berarti kan kamu sama dirimu sendiri gitu ya, asik dengan duniamu sendiri. Nah kalau menurut aku mending kamu boleh drakor, cuman dikurangin waktunya. Kan katamu kamu nonton drakor itu berjam-jam tuh. Iya. Nah itu bisa dikurangin 1 jam dulu, terus berurut 2 jam, nanti lama-lama pasti bisa. Nah itu dengan cara kamu bisa bersosialisasi sama kakak kamu atau adik kamu atau keluarga kamu, setidaknya kamu itu enggak asik sama duniamu sendiri gitu. Jadi kamu kalau cari kesibukan itu masih ada manfaatnya, bersosialisasi sama orang-orang yang di sekitar. Jadi nggak mengurung diri Iya, gitu ya. Iya sih, soalnya aku tuh kalau udah drakor nih pasti di kamar dikunci, ya udah fokus sama drakor Ya, aja. gitu kan. Gitu kan waktu sama keluargamu jadi kurang Iya, kayak iya. gitu ya. Nggak sama keluarga aja, waktu belajar juga. Iya sih. Bener. Gimana Mbak Dewi? Tadi kamu menyampaikan juga nih. Iya gitu sih Bu, kayak apa, step by step lah pastinya ya, melakukan hal-hal yang disukai itu. Kayak misalnya jangan drakor aja gitu, mungkin bisa baca apa gitu, baca novel mungkin kan ya, kayak ya yang bisa menghilangkan drakornya itu, kayak ya emang nggak instan tapi ya kamu harus berusaha. Berarti aku kayak, kan aku kalau tadi kan udah aku bilang nih, aku kalau baca buku itu mesti ngantuk. Berarti dimulai dari baca novel dulu. yang ya mungkin ada animasinya, Nah. biar kamu itu kayak Lebih menarik, lebih menarik, kayak kamu jadi gak ngantuk gitu kan, ada animasi gitu bisa melek mata kamu gitu kan. Jadi kayak dari novel-novel yang kamu suka genrenya apa, setidaknya jadi lebih bermanfaat. jadi jangan hanya drakor aja, kan nggak baik juga sama kamu gitu. Baik ya, terima kasih Ega dan Dewi atas pendapatnya, benar-benar ya membuka pandangan lah ya. Nah, dari Bu sendiri ini ada sebuah teknik behavioral yaitu self management, di mana nanti Mbak Dewa ini diminta untuk bisa mengelola, diharapkan ya seperti itu, mengelola dirinya, bisa memanajemennya. Mungkin kalau misalkan berdasarkan kasus ini ya Mbak Dewa bisa memanajemen waktu, kapan harus nonton drakor, kapan enggak, lebih kayak seperti itu sih Mbak Dewa, supaya enggak kecanduan. Jadi di sini Ibu sebentar ya, Ibu ambilin kertas dulu. Ya. Oke, di sini nanti ya Ibu kasih ini kontrak ya, sebuah kontrak. Jadi Mbak Dewa tuliskan perilaku apa yang seharusnya Mbak Dewa lakukan dan yang tidak dilakukan. Lalu ada rewardnya dan punishmentnya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau rewardnya nih kita omongin bareng-bareng. Enaknya kita kasih apa nih teman-teman ke Dewa kalau misalnya dia berhasil nih, nggak kecanduan lagi. Kalau menurut saya kan Dewa ini kalau buka buku kan katanya ngantuk ya Bu. Nah dari novel itu Bu mungkin bisa membuat Dewa biar nggak ngantuk lagi kalau baca buku. Jadi dari novel dulu yang bergambar tadi, yang beranimasi, terus kan memunculkan apa, semangat buat belajar nih kayak baca buku. Nah itu baru ke buku nanti Dewa. Oke, mungkin ada lagi Bu dari Ega, silakan. Iya sama Bu, saya juga setuju kalau rewardnya itu pakai buku novel. Iya. Oh, berarti aku kayak dikasih buku novel gitu buat baca. Kira-kira Kalau berhasil. kalau berhasil. Berhasil. Kamu setuju nggak kalau hadiahnya dari kita novel? Ya setuju lah. Mau request juga nggak nih sekalian Mungkin mungkin? request yang apa, novel apa, genre apa gitu yang kamu Aku sih suka. nggak usah dibeliin, nggak apa-apa. Kayak misalnya kalian nih ada bacaan novel yang udah kalian baca, terus kan kalian bisa ngasih ke aku, mungkin nggak Berarti usah yang bekas-bekas nggak bekas apa-apa. nggak usah yang baru, yang bekas aja nggak apa-apa kok. Iya. Nanti bisa lah ya kita atur ya mau genre apa bisa. Ah. Oke. Terus selain reward juga pasti ada punishment. Kira-kira punishment apa nih buat Dewa? Ayo. Ya Ega.
Kalau menurut saya punishmentnya mending traktir kita makan. Wah, Wah. setuju itu kayaknya enak banget. Setuju banget. Gitu ya Dewa, gimana nih? Traktir kita makan di kantin. Tuh, kan makanannya enak-enak Wah. gitu. Tuh. Ya, ayo. Ada bakso ya. Tuh. Oke, benar. Tapi kalau nggak berhasil loh ya. Iya. Ya. Kamu berharapnya berhasil apa Iya. enggak? Berhasil lah. Oke. Semoga Jadi aja. gitu ya. Nih, Ibu kasih kamu ini, kamu nanti tulis ya kontrak. Ini juga kamu tulis di situ. Nanti kamu tulis perilaku apa yang harus kamu lakukan, reward yang akan kamu dapatkan, dan punishment yang akan dapatkan kalau kamu melakukan itu tadi. Jadi kalau kamu berhasil, kamu pasti akan dapat reward. Kalau kamu gagal ya, dapat apa? Punishment. Oke. Gitu ya. Nanti ditulis ya. Ya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi Mbak Dewa sudah sepakat ya, dan kita juga sudah sepakat. Mbak Dewa kan kita berikan sebuah kontrak tentang kecanduan gadgetnya. Jadi nanti dari teman-teman, dari Dewi, dari Eka juga, minta tolong juga dipantau nih Dewa. Kalau misalnya nanti di kelas atau mungkin papasan di jalan itu dipantau juga, atau bisa melalui via chatting. Jadi benar-benar kita semua ini memantau Dewa supaya dia tidak kembali lagi ke kebiasaan buruknya seperti itu. Nanti Ibu juga akan pantau kamu. Nanti kita akan ulas lagi ya masalah perkembangan kamu di pertemuan selanjutnya. Berarti kita tetap kayak chatting Dewa gitu, Bu. Iya tentunya, tapi ya kalau mau tiap hari atau apa terserah kalian. Yang penting kan tetap memantau lah. Itu kan tergantung kesibukan kalian masing-masing. Iya. Gitu. Nah, pesan buat Mbak Dewa juga, karena Mbak Dewa sudah ada kontrak, Ibu harap bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan apa ya saya niat yang kuat lah, harus berkomitmen sama pilihannya. Jika memang mau sembuh, ingin bangkit dari kecanduannya, harus benar-benar ditata niatnya. Pelan-pelan kayak tadi mungkin bisa dialihkan dengan kegiatan yang disuka, bisa dengan nyanyi, terus juga baca novel, atau mungkin benar kata yang dikatakan Mbak Ega, bisa mengurangi jumlah durasinya terlebih dahulu. Untuk awal-awal yang mungkin terasa berat, mungkin awalnya 5 jam, kurangi dulu 3 jam. Sudah berhasil kurangi lagi 2 jam, dan sampai seterusnya, sampai dirasa memang cukup. Dan di rumah nanti juga tetap harus melatih lagi diri kamu. Gak hanya di sini, kamu dulu juga harus melatih. Jangan hanya karena gak ada Mbak Dewi, Mbak Ega, dan gak ada Ibu, kamu aduh udah los aja deh, aku gak dilihat. Jangan. Nanti kamu juga gak akan sembuh. Seperti yang Ibu katakan, kalau kalian tidak melakukan apapun, masalah kalian tidak akan selesai. Kalian akan terus-terusan merasa mata berat, kamu akan terus merasa susah mengatur waktu, gak fit waktu belajar, nilai gak bagus, ya kan? Nah itu kamu harus bisa mengontrol diri sendiri. Itu ya, di rumah tetap harus dikontrol nih, kapan harus belajar, kapan harus drakor, kapan tidur, istirahat, main, dan segala macamnya ya. Oke, Bener. dengar. Ada yang mau sampaikan mungkin dari teman-teman? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Jika dari teman-teman cukup, dari Ibu juga cukup, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya di jam yang sama, sesuai kesepakatan kita untuk membahas perkembangan dari Dewa ini. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mau mulai pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dari keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai, terima kasih. Oke, sesuai janji kita di pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan Dewanti menjalani kontrak self managementnya. Ya mungkin dari Ega atau dari Dewi ada yang ingin diutarakan atau ingin berpendapat, silakan. Saya, Bu. Ya. Oh iya, Dew. Bagaimana pengalaman kamu selama menghilangkan perilaku nonton drakormu itu? Sebenarnya sih agak susah ya, soalnya kan udah kecanduan nih nonton drakor. Tapi kan dari diri sendiri udah ada niat dan udah janji juga untuk mau berubah. Terus kan udah bikin jadwal kegiatan harian juga tuh. Nah, kan otomatis aku harus ngikutin apa yang udah aku tulis dari kontrak yang udah aku buatkan. Nah, di samping itu kan kalian juga ngebantu aku buat terus memantau, kalian memantau kan, dan perhatian juga biar aku nggak ngedrakor lagi. Jadi aku tuh sangat berterima kasih sama kalian udah terus selalu mengingatkan aku buat nggak ngedrakor. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari Ega ada yang mau sampaikan? Nah, kira-kira gimana perasaanmu selama kamu mengganti perilaku yang burukmu itu menjadi hal yang baik?
agak susah sih ya, soalnya kan udah dari dulu nih keseringan kan, tapi ya gimana lagi kan udah ada niatan tuh buat berubah, jadinya ya harus bisa berubah buat nggak ngulangi kegiatan yang membuat aku menjadi perilaku yang negatif itu tadi. Berarti kayak apa, membranding pikiran kamu supaya nggak ngedrakor lagi gitu Iya. ya. Kayak aduh jangan Ya, kayak pokoknya gitu tuh kan. udah nggak boleh ngedrakor lagi sampai larut malam demi drakor gitu, udah nggak. Jangan sampai lupa belajar lagi gitu Berarti kan. kamu sudah mulai ya bisa Iya. menerapkan perilaku baru. Oke, mungkin dari Dewi ada yang mau sampaikan lagi? Kira-kira hambatan apa sih yang kamu temui selama mengganti perilaku baru itu? Hambatan sih ini waktu kalau lagi buka HP tuh kan, kalau dulu nih kalau buka HP tuh pasti langsung buat nonton drakor. Nah sekarang tuh kalau lagi nonton buka HP tuh bawaannya keinget terus sama drakornya, jadi aduh jangan deh kalau buka HP tuh nggak boleh nonton drakor, jadi aku ada pikiran buat nggak boleh nonton drakor lagi gitu. Emang agak susah juga, masih berat juga dilakuin, tapi udah lama-kelamaan udah mulai berubah. Udah bisa ya berarti. Ya udah bisa. Jadi memang kesimpulannya bisa kita lihat ya, Dewanti ini sudah ada progres ya teman-teman, sudah mulai bisa mengganti perilaku barunya. Yang awalnya kecanduan banget nih, nggak bisa lepas dari drakor, HP dan segala macamnya, sudah mulai bisa mengolah dirinya. Oh kayaknya jangan ditahan-tahan, sudah mulai bisa ya. Berarti bisa katakanlah berhasil lah ya si Iya, Dewa berhasil. ini. Jadi buat teman-teman di sini mungkin nanti ke depannya kalau misalkan mengalami kejadian yang serupa nih ya dalam masalah mengatur waktu atau lagi kecanduan sesuatu hal, bisa menerapkan apa yang Dewanti terapkan di kehidupan kalian, seperti tadi mengatur jadwal harian, juga memanajemen diri sendiri. Seperti itu, berhasil loh ini. Ya, nggak jadi traktir dong. Wah, gimana nih, gak jadi traktiran ya kita? Nggak apa-apa, yang penting kan Dewanti udah bisa menghilangkan kecanduan drakornya tadi, sehingga dia bisa terus belajar tanpa ngedrakor terus setiap harinya. Justru aku malah seneng loh, soalnya kalian tuh udah bikin aku nggak ngedrakor lagi, terus malah aku seneng soalnya kalian tuh memotivasi aku gitu loh. Tiap hari kan mantau, terus perhatian juga, Diingetin ngechat terus ya. terus kan biar aku nggak ngedrakor lagi. Seneng juga punya temen kayak kalian, bersyukur banget. Tapi teman-teman juga senang kan bisa bantu Dewanti? Seneng banget Seneng, Bu, karena kan juga amal. Alhamdulillah berpahala ya. Itu kan nggak ada doi kan ya, main notif ya kan. Alhamdulillah. Menurut ibu sih cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang sampaikan lagi? Oh iya kan Dewanti udah berhasil nih. Oh iya benar juga ya. Jadi kita Oh, beri janji. reward dia. Iya nih rewardnya. Rewardnya itu Mana nih? Novel. iya, Novel. Oke. berikan dia novel. Oh iya, ini aku udah siapin sih novelnya. Ini bagus banget Wah, apa loh. tuh? Ini novel aku, tapi nggak apa-apa ya, udah bekas ya. Aku juga nggak nuntut buat ini beli juga. ini genrenya kayaknya menarik banget sih, dan kamu pasti bakal suka deh. Wah, terima kasih. Ini hadiah dari kita. Ada bacaan baru. Alhamdulillah, terima kasih ya Dewi, terima Ya. kasih Enggak juga sudah bantu Dewa, termasuk juga Dewanti sudah mau berusaha buat merubah perilakunya menjadi lebih baik. Jadi nanti semoga setelah ada konsen kelompok ini jangan berhenti sampai di sini. Jadi kamu di rumah tetap lakukan apa yang sudah kamu lakukan sekarang. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba ke-trigger, aku drakor, ingat dulu, sudahkah kamu bikin skala prioritas, sudahkah aku belajar, sudahkah aku menjalani aktivitas wajarku. Boleh ya teman-teman ya ngedrakor, boleh ngegame, tapi dalam batas wajar, Wajar. jangan sampai lupa belajar gitu, diatur durasinya ya. Iya. Tetap. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Itu pesan buat Dewa, buat teman-teman juga. Nanti kalau misalkan memang ada hal serupa yang terjadi, bisa ingat ya pesan Ibu yang tadi, Iya. diterapkan, dijalani sesuai dengan yang apa kita lakukan hari ini. Dan tetap ya, asas kerahasiaan jangan disebarkan siapa-siapa, meskipun memang ini permasalahannya bukan yang sampai pribadi banget, tetap kita harus jaga. Cukup sampai di sini, jangan disebar luaskan ya. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan hari ini. Semoga nanti ke depannya kalau misalkan kalian ada hal-hal masalah, bisa kita lakukan pertemuan lagi. Datang aja ke sini, jangan sungkan. Ya, Aku belajar ya. rumah sendiri gak apa-apa. Kita juga
udah nyaman kok Bu, di Oh. sini. Di sini dingin, enak, terus suasananya kondusif juga. Kita juga senang juga bisa membantu. dapat ilmu Wejangan baru, dari ibu heeh. juga. Share sama ibu enak Iya, ya. ibu juga asik kalau diajak ngobrol. Oke, terima kasih Bu akhiri ya. Nanti kalau mau apa lagi tinggal ngomong aja ya, datang langsung ke sini. Bu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.